Tema 1, subtema 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini teman-teman? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tema 1, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, dalam satu tema itu teman-teman akan belajar 4 subtema. Dalam satu subtema, teman-teman akan mempelajarinya selama 1 minggu. Nah, minggu ini kita akan belajar subtema 1 ya, Usesti. Betul sekali, Useni. Tentang apa, Usesti? Tentang ciri-ciri makhluk hidup. Oke, nah sebelum kita mulai penjelasan lebih lanjut, ada baiknya kita mendengarkan satu surat dari Al-Quran, yaitu surat Al-Anbiya Ayat ke-30. sesuai dengan subtema yang akan kita bahas ya, Usesti. Betul sekali. Nah, teman-teman jangan lupa disimak ya. Teman-teman juga bisa melihat Al-Quran atau hanya mendengarkan saja. Nah, oke, siap? Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladina kafaru annas samawati والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman? Shadaqallahul Azim. Sesuai seperti surat Al-Anbiya ayat 30 yang Ustazah bacakan tadi, bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini, langit, bumi, segala sesuatu yang hidup, yang tumbuh di dunia ini adalah ciptaan Allah ya, Ustazah ya. Terus sekali Usini, Maha besar Allah dengan segala kesempurnaan atas ciptaannya. Nah, dengan kesempurnaan itu jangan sampai ya teman-teman kita lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Nah, bagaimana sih teman-teman caranya kita untuk mensyukuri segala yang sudah Allah berikan kepada kita? Salah satunya tentu dengan cara kita melaksanakan ibadah-ibadah yang Allah wajibkan, perintahkan untuk kita. Selain itu, kita juga bisa dengan cara mencintai makhluk-makhluknya ya, Ustazah. Betul sekali. Nah, di bab ini, di tema ini tentang pertumbuhan makhluk hidup, ada banyak hal yang akan kita pelajari. Salah satunya kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu ada ciri-cirinya loh teman-teman. Wah, Masya Allah. Yuk, sudah tidak sabar ya. Nah, tapi sebelum kita ke materi, Ustazah punya satu cerita nih. Wah, cerita apa ya? Yuk, kita simak bersama ya teman-teman. Yuk. Di suatu pagi yang cerah, Udi dan Edo bertemu di depan rumah. Udin, kau mau kemana? Mau ke warung nih Tong, beli telur, disuruh mama kek. Yuk temenin. Oke. Saat mereka melewati sebuah pohon, tiba-tiba ada sesuatu yang jatuh di kepala Edo. Astagfirullahaladzim, apa ini? Cicak, Dok. Oh, cicak. Nah, teman-teman, dari penggalan video yang tadi teman-teman lihat antara Edo dan siapa ya, Us ya? Udin. Ya, Oh betul. ya, Edo dan Udin. Teman-teman bisa melihat ada satu hewan yang nempel di kepalanya Edo. Hewan apa, ayo? Ayo teman-teman coba tebak.
Apa? Apa? Oh iya, betul. Hewan Iya. apa itu? Jadi itu adalah cicak teman-teman. Seperti yang kita tahu, cicak adalah termasuk salah satu makhluk hidup ciptaan Allah. Iya, betul sekali, Bu Sesti. Nah, lagu Cicak-Cicak di Dinding teman-teman sudah tahu semua belum ya? Kayaknya sih udah hafal, Us. Iya. Nah, sebelum kita menuju ke tematiknya nih, kita nyanyi bareng dulu yuk. Yuk kita nyanyi lagu Cicak-Cicak di Dinding. Teman-teman juga punya liriknya, ada di halaman 2. Boleh dibuka ya bersama-sama ya. Nah, yuk Sesi, kita nyanyi bersama teman-teman ya. Jangan lupa ikut nyanyi di rumah. 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, dari lagu yang teman-teman tadi dengar, di halaman 2 ada lirik Cicak-Cicak di Dinding. Di situ ada tanda strip pendek dan ada tanda strip yang panjang. Kalau tanda strip pendek, teman-teman menyanyikannya dengan nada yang pendek. Dan kalau strip panjang, teman-teman menyanyikannya dengan nada yang panjang. Iya, contohnya seperti ini. Cicak-cicak di dinding. Diam-diam merayap. Nah, terdengar berbeda kan? Agar lebih terdengar berbeda lagi, coba yuk kita nyanyikan Cicak-Cicak di Dinding, tapi liriknya diganti ta sama ta. Nah, ta itu buat yang Pendek. ta. Dan untuk yang panjang. Udah siap, Bu Sesti? Siap dong. Teman-teman siap ya? Yuk, 1, 2, 3. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Wah, lucu sekali. Nah, teman-teman, kisah Edo dan Udin ternyata belum selesai loh. Sesampainya di warung, kira-kira apa yang terjadi ya? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Tumbas, Beli apa, Dek? beli telur, buku tulis, sama sabun. Oh iya, telurnya 1.525, bukunya 2.500, sabunnya 1.500, Dek. Jadi semuanya 5.525. Ini uangnya, Bu. Terima kasih. Nih kembaliannya. Nah, teman-teman, dari cerita Edo dan Udin tadi, siapa yang masih ingat harga barang-barang yang dibeli Udin? Ya, betul. Ada telur, buku, dan sabun. Harga telur ditambah harga buku, ditambah harga sabun, jumlahnya menjadi 5.525. Nah, selanjutnya kita belajar menulis nama bilangan dan mengurutkan bilangan. Yuk teman-teman, kita kerjakan bersama. Yang pertama, 1.525. Yang kedua, 2.500. Yang ketiga, 1.500. Dan yang terakhir, 5.525. Nah, teman-teman, selanjutnya kita belajar mengurutkan bilangan dari yang paling besar. Pertama, teman-teman lihat angka paling kiri atau ribuannya dan bandingkan mana yang paling besar. Sudah tahu kan? Ya, jadi yang pertama adalah 5.525, yang kedua 2.500, yang ketiga karena memiliki angka yang sama, jadi kita bandingkan angka setelah angka 1, teman-teman.
Mana yang paling besar? Ya, 52. Jadi, yang paling besar ketiga 1525. Dan yang terakhir 1500. Wah, teman-teman pintar. Kita lanjutkan cerita Edo dan Udin yuk teman-teman. Dok, kembaliannya lebih 1000 nih. Ya kembalikan dong. Oke, ayo. Ibu. Yo, ada apa? Bu, ini kembaliannya lebih 1000. Oh iya, sini masuk warung aja. Masya Allah, Udin, jujur sekali kamu. Terima kasih ya. Nah, alhamdulillah teman-teman sudah belajar matematika dari video sebelum ini ya. Ya betul, Us. Nah, teman-teman, ternyata selain ada pembelajaran SBDP nyanyi, ada ciri-ciri makhluk hidup, ada matematikanya juga, ada satu yang sangat penting dan patut kita contoh dari percakapan Edo dan Udin tadi, Usesti. Kira-kira apa ya, Useni? Itu loh, Usesti, pada saat si Udin menerima kembalian tapi lebih. Oh, yang itu. Teman-teman tahu juga kan? Wah, berarti si Udin memiliki sikap yang sangat jujur. Dia kan mendapatkan kembalian, tapi ternyata kelebihan 1000 dan tidak ada yang si Udin tidak mengambilnya, tapi malah mengembalikannya. Wah, Masya Allah. Berarti Udin memiliki sifat yang jujur ya, teman-teman. Iya, Masya Allah. Insya Allah teman-teman di sini semua juga mempunyai sikap yang jujur ya. Amin. Nah, hal ini sikap jujur ini sangat sesuai dengan pengamalan sila pertama Pancasila. Ayo, teman-teman tahu nggak sila pertama Pancasila? Iya, bunyinya bagaimana, Sesti? Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dengan ketuhanan yang Maha Esa, berarti kita itu percaya akan adanya Tuhan, Maha melihat, Maha mendengar, apapun yang kita lakukan. Selain sikap jujur, pengamalan Pancasila-sila yang lain itu juga ada lagi, yaitu sikap apa? Sikap syukur. Oh, sikap syukur. Aduh, Ustazah lupa nih teman-teman. Iya, jadi selain jujur juga ada sikap syukur. Wah, Masya Allah. Mudah-mudahan teman-teman juga memiliki sikap jujur dan syukur ya. Ustazah sangat berharap sekali teman-teman bisa memiliki sifat itu. Amin. Teman-teman, sekian dulu ya pembelajaran kita hari ini. Ya, alhamdulillah banyak hal yang sudah kita pelajari hari ini ya, Sesti. Betul sekali, Useni. Mudah-mudahan apa yang Ustazah sampaikan hari ini bisa teman-teman gunakan untuk belajar dan dipraktekkan di kehidupan sehari-hari. Dan contoh-contoh yang baik bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari ya, Us. Betul sekali. Alhamdulillah, sekian dari kita ya teman-teman. Sampai jumpa di video yang akan datang tentang pembelajaran yang lain lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.